Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada pagi ini, Senin tanggal 26 Oktober 2020. Semoga di pagi ini kita masih sehat walafiat dan kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, yaitu memberi dan menerima ilmu. Nah, sekarang sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, marilah kita sama-sama berdoa. Semoga dalam melaksanakan KBM kita diberi kelancaran, dan semoga musibah-musibah yang menimpa negara kita, dunia, seperti virus cepat berlalu sehingga kita dapat bertatap muka kembali. Nah, anak-anak, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai? Ya, marilah kita lanjutkan pelajaran kita dengan sebelumnya, yaitu pelajaran matematika kita sudah sampai menentukan FPB dan KPK. Sekarang kita masuk ke selanjutnya, masih FPB KPK, yaitu penggunaan KPK dan FPB ini dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam kehidupan sehari, rambu-rambu lalu lintas. Rambu-rambu lalu lintas. Rambu-rambu lalu lintas. Lampu merah menyala setiap 2 menit. Lampu kuning menyala setiap 3 menit. Lampu hijau menyala setiap 4 menit. Setiap berapa menit dia akan menyala bersama-sama. Nah, ini untuk menentukan ini, setiap berapa menit dia akan menyala bersama-sama. Lampu merah menyala 2 menit sekali. Kemudian lampu kuning menyala setiap 3 menit. Lampu hijau menyala setiap 4 menit. Kalau dia menyala bersama-sama, setiap berapa menit dia akan menyala bersama-sama. Misal, dia menyala pertama pukul 6.30. Pukul berapa dia akan menyala bersama kembali? Dia menyala bersama-sama pukul 6.30. Sedangkan lampu merah menyala 2 menit sekali. Lampu kuning 3 menit sekali. Lampu hijau 4 menit sekali. Sekarang dia menyala bersama-sama pada pukul 6.30. Pukul berapa dia akan menyala bersama kembali? Nah, ini kita tentukan dengan cara mencari KPK dari lampu 2, 3, dan 4. Berapa KPK dari 2, dan 3, dan 4? 2, 3, 4. KPK-nya berapa? Kita sudah belajar mencari KPK dengan tabel dulu, yaitu bagi 2. Difaktorisasi primakan dia dulu. Bagi 2, ini 1, ini tetap 3 karena nggak bisa bagi 2. Ini bagi 2, 2. Kemudian bagi 2 lagi. Ini tetap 1, ini tidak bisa bagi 2, tetap 3. Ini bagi 2, 1. Kemudian tidak ada yang bisa dibagi 2 lagi, kita tingkatkan bilang primanya jadi 3. Bagi 3. 3, ini tetap 1, tidak bisa bagi 3. Ini 3 bagi 3, 1. Sudah 1 semuanya, artinya untuk KPK kita kalikan ini semuanya. Oke, berarti KPK-nya sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3. Dikalikan semuanya, walaupun ini tidak bisa dibagi
dengan 2 ini tidak bisa dibagi dengan 2 semuanya, tapi untuk KPK dikalikan semuanya. Kalau untuk FPB kita kalikan yang sama. Nah ini untuk KPK dikalikan ini semuanya. 2 pangkat 2 itu berapa? 4 dikali 3 berapa? Sama dengan 12. Berarti lampu merah, kuning, dan hijau menyala bersama-sama setiap 12 menit. Setiap 12 menit dia akan menyala bersama-sama. Kalau pertamanya dia menyala pukul 6.30, berarti menyala yang berikutnya berapa? Ini tambah 12 menit lagi. Jadi pukul berapa dia akan menyala bersama-sama kembali? Berarti 2, 4, 6. Nah, jadi pukul berapa mereka menyala bersama kembali? Yaitu lampu merah, lampu kuning, dan lampu hijau akan menyala setelah pukul 6.30. Dia akan menyala tambah 12 menit lagi. Setiap 12 menit. Jadi dia akan menyala setelah 6.30 pukul 6.42. Nanti akan menyala bersama-sama lagi. Kapan? Tambah lagi 12 menit lagi. Jadi setiap 12 menit dia akan menyala bersama-sama. Nah, jadi kita tentukan dengan mencari KPK bilangan tersebut. Ya, contoh lagi. Contoh satu lagi. Ayah berobat nih, ayah berobat ke klinik setiap 3 hari sekali. Setiap 3 hari. Sedangkan ibu berobat ke klinik setiap 4 hari. Kemudian ayah berobat ke klinik setiap 3 hari. Ibu berobat ke klinik setiap 4 hari. Jadi kalau ibu berobat pertama kali, ibu dan ayah berobat pertama kali tanggal 6 Agustus 2020. Tanggal berapa mereka berobat bersama-sama kembali? Ayah berobat 3 hari sekali, ibu berobat 4 hari sekali. Jadi kalau dia berobat bersama tanggal 6 Agustus 2020, tanggal berapa mereka akan berobat bersama kembali? Dan ini juga sama dengan yang tadi. Kita tentukan KPK dari 3 dan 4. Berapa KPK dari 3 dan 4? KPK dari 3 dan 4. 3 dan 4. Kita bagi dengan bilang prima yang terkecil. Tetap ada yang bisa dibagi dengan bilang prima terkecil. Ada 4. 4 bagi 2 bisa. 4 bagi 2 bisa. 3 tidak bisa, turun saja 3. 4 bagi 2, 2. Masih 2, masih bisa dibagi 2. Bagi 2 lagi. Dapat, ini tetap 3, ini 1. Kemudian tidak ada yang bisa dibagi 2 lagi. Bagi 3. Bagi 3, ini 1, ini 1. Jadi sudah 1 semuanya. KPK-nya berarti 2, yang ada 2 berarti 2 pangkat 2. KPK-nya sama dengan 2 pangkat 2 kali 3. Berarti 2 pangkat 2, 4 kali 3, 12. Jadi KPK-nya 12. Berarti ayah dan ibu itu setiap 12 hari dia akan bersama-sama pergi berobat ke klinik. Jadi kalau pertama dia berangkat tanggal 6 Agustus, 12 hari lagi setelah tanggal 6 yaitu 6 tambah 12. Tanggal berapa dia akan berangkat ke klinik bersama lagi? Tanggal 6 tambah 12 berarti tanggal 18 Agustus 2020. Jadi ayah dan ibu akan berangkat bersama-sama ke klinik yaitu tanggal 18 setelah tanggal 6.
Berarti setiap 12 hari dia akan berangkat bareng ke klinik. Udah paham nih anak-anak untuk KPK, jadi itulah penggunaan KPK dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita FPB lagi, untuk menentukan FPB, menentukan suatu kegiatan dengan mencari FPB dengan menggunakan FPB. FPB suatu bilangan ya. Ayah membeli 12 celana dan 8 kaos. 8 kaos. Nah, ayah membeli celana 12. Kemudian kaos 8. Celana dan kaos itu rencana ayah akan diberikan kepada anak yatim piatu. Kemudian yang ditanya, setiap anak menerima kaos dan celana berapa? Ayah, anak ini akan diberikan kepada anak yatim 12 celana dan 8 kaos. Setiap anak menerima kaos dan celana jumlahnya sama, sedangkan cuma celana 12, kaos 8. Anak ini akan menerima celana dan kaos sama. Jadi setiap anak itu menerima celana, kaos dan berapa? Kita tentukan dulu FPB dari anak ini, dari 12 dan 8 ini. FPB-nya yaitu boleh dengan pohon faktor, boleh juga dengan tabel. 8 12 bagi 2. Untuk FPB kita lingkar ya, dimana yang dilingkar itu kita kalikan nanti. Kemudian 4, kemudian ini 12 6. Kemudian masih bisa bagi 2, dilingkar lagi karena dua-duanya masih bisa bagi 2. Bagi 2 2, bagi 2 3. Kemudian ini dibagi 2, masih bisa, ini 1, ini 3. Kemudian bagi 3 lagi, bagi 3, ini 1, ini 1, sudah 1 semuanya. Jadi untuk FPB nih, yang kena lingkar yang kita kalikan yang di lingkaran itu FPB-nya sama dengan FPB dari 8 dan 12. FPB dari 8 dan 12 sama dengan 2 pangkat 2 yaitu 4. Berarti ini berapa orang anak yang mendapat FPB itu menyatakan jumlah anak yang mendapat kaos dan celana. Kemudian masing-masing anak berapa mendapat kaos, berapa mendapat celana. Kita bagilah jumlah kaos dan celana ini dengan FPB. FPB menyatakan jumlah anak yang mendapat. Jadi anak yang mendapat sumbangan itu sebanyak 4 orang. Masing-masing anak dapat berapa? Maka masing-masing karena anaknya 4 orang berarti 12 bagi 4 dapat 3. Kemudian kaos dapat berapa? 8 bagi 4 sama dengan 2. Jadi masing-masing jumlah anak yang mendapat sumbangan dari ayah tadi adalah 4 anak. Masing-masing anak mendapat 3 celana, 2 kaos. Itu dengan menentukan. Jadi FPB menyatakan jumlah anak yang mendapat, sedangkan berapa bendanya, kemudian benda yang ada dibagi dengan FPB. Nah itu bendanya. Kalau FPB itu menyatakan jumlah orangnya. Terus contoh satu lagi,
kasih cara satu lagi. Rina mempunyai pensil 35 dan buku 42. Rina akan membagikan pensil dan buku ini kepada anak yatim piatu dengan jumlah yang sama. Rina mempunyai pensil 35, buku 42. Kemudian pensil dan buku ini dibagikan kepada anak yang kurang mampu atau anak yatim dan anak yang kurang mampu. Kemudian berapa anak yang akan mendapat, berapa orang anak yang mendapat buku dan pensil, kemudian berapa pensil dan buku yang didapat oleh masing-masing anak. Nah, ini sama dengan yang tadi. Kita tentukan FPB dari pensil dan buku. Pensil 35, buku 42, berarti FPB dari 35 dan 42. 35, 42. Dan lagi tetap kita faktorisasikan dengan bilang prima yang kecil dulu. Ini 42 bisa bagi 2, 35 tidak bisa, tetap kita bagi, tapi tidak kita lingkar. Ini bagi 2 tidak bisa, tetap 35. Ini bagi 2 21. Kemudian dua-duanya tidak bisa dibagi 2 lagi karena angkanya bilangan satuannya bilangan ganjil, berarti tidak bisa bagi 2. Bagi berapa lagi? Di atas 2 bilang prima itu 3, bagi 3. Ini tidak bisa bagi 3, tapi ini bisa, tetap kita bagi 3 dulu. Karena ini tidak bisa bagi 3, dia turun aja 35. Kemudian ini bagi 3, 7. Kemudian tidak ada yang bisa dibagi 3 lagi. Berarti kita tingkatkan lagi. Bagi berapa? Bagi 5. Ada bagi 5. Ini bagi 5, 7. Ini bagi 5 tidak bisa, tetap turun 7. Oh, tidak ada yang bisa bagi 5. Kita tingkatkan bilang primanya lagi. Bilang prima di atas 5 yaitu 7. Sama-sama bagi 7. Nah, 1. Kalau sudah 1 sampai hasil akhirnya 1 semuanya. Berarti yang sama ini aja. Yang ini tidak sama, ini tidak sama, ini tidak sama. Berarti FPB dari 35 dan 42 yaitu 7. Jadi berapa orang yang akan mendapat sumbangan dari Rina? Itu 7 orang. Kemudian masing-masing mendapat berapa pensil dan berapa buku. Kita bagilah jumlah pensil dan jumlah buku ini ya dengan faktor persekutuan terbesarnya. Faktor persekutuan terbesar itu merupakan jumlah anak yang akan mendapat sumbangan. Sedangkan berapa benda yang diperolehnya, kita bagi jumlah benda seluruhnya dengan FPB. 35 dibagi, jadi pensil berapa dapatnya? Pensil sama dengan 35 dibagi 7 sama dengan 5. Kemudian buku berapa dapatnya? Buku ini pensil, ini buku. Buku sama dengan 42 dibagi 7 itu 6. Jadi masing-masing anak mendapat pensil 5, buku 7. Berapa orang anak yang mendapat? Yaitu 7 orang. Paham anak-anak? Kalau sudah paham, Ibu akhiri. Nanti kerjakan tugas yang Ibu kasih ya. Nah, kita tutup pelajaran kita dengan Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai itu dulu. Jadi